لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan setanah air, sepanjang sejarah manusia, tak ada nama yang kehidupannya diceritakan secara begitu detail, begitu sempurna, melebihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukanlah sekadar sosok pemimpin atau reformis, melainkan representasi manusia paripurna yang setiap gerak-gerik, ucapan, dan bahkan hembusan napasnya menyimpan hikmah tak terhingga. Dari kisah keseharian hingga mukjizat agung, hidup beliau adalah samudera ilmu dan teladan. Di antara lautan kisah inspiratif itu, ada satu riwayat yang seringkali menyentuh relung hati, sebuah narasi tentang tangisan Rasulullah yang konon sanggup menggetarkan arsy, singgasana Allah Azza wa Jalla. Kisah ini berawal di Baitullah, saat Rasulullah sedang khusyuk bertawaf di Ka'bah, hingga pendengarannya menangkap lantunan zikir yang sederhana namun penuh makna dari seseorang di hadapan beliau. Dikisahkan, ketika itu Rasulullah sedang tawaf di Ka'bah. Beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf, sambil berzikir, "Ya Karim. Ya Karim." Rasulullah menirunya membaca, "Ya Karim. Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah, dan berzikir lagi, "Ya Karim. Ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikut zikirnya, "Ya Karim. Ya Karim." Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku, karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah tersenyum, lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya. "Tuan, ini Nabi Muhammad." "Ya," jawab Nabi. Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takanur yang meminta dihormati, atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman, dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itulah, malaikat Jibril alaihissalam turun membawa kabar dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu, agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Kata orang Arab Badui itu, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya, "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar makfirahnya," jawab orang itu. "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Sambungnya lagi,
Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat itu malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu, dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu, bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Mendengar kabar itu, orang Arab Badui lalu menangis karena tak mampu menahan rasa harunya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah tentu dambaan dan cita-cita semua orang. Berkat rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Dan semoga kisah ini, dengan segala hikmah yang terkandung di dalamnya, semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mari kita ambil pelajaran berharga dari setiap detailnya, menjadikan keimanan dan ketawaduan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.